Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanuhu al-wadhi burhanuhu al-mabsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil ugad wa tanfariju bihil kurabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sampailah kita pada pengulangan mutolaah tafsir surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi ila an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Maka penyebab turunnya ayat 113 surat At-Taubah disebutkan asbabun nuzulnya ada 3 versi. Maka di antara versi yang disebutkan adalah dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 50 tahun, Nabi mengalami amul huzn, tahun kesedihan. Nabi sangat sedih di tahun itu karena 2 orang yang menjadi pelindung perjuangan baginda Nabi wafat di tahun tersebut. Oleh karena itu Allah mencintai hambanya. Allah menghibur Nabi Muhammad 1 tahun setelah tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad berusia 51 tahun, Allah perjalankan Nabi Muhammad melewati alam malakut wal jabarut dalam rangka salah satunya selain mendapat perintah salat adalah ingin menyenangkan kekasihnya Nabi Muhammad karena setahun yang lalu ia telah bersedih. Mengapa bersedih? Di tahun itu Nabi berusia 50 tahun ditinggal oleh yang pertama istri tercinta Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra yang telah menemani Nabi selama 25 tahun lamanya. Mulai usia Siti Khadijah 40 tahun ketika dinikahi hingga usia 65 tahun ketika wafat. 25 tahun berjuang bersama istrinya tersebut. Wafat di tahun tersebut. 1 bulan kemudian disusul oleh paman yang selalu membela Nabi. Yang bahkan menjadi penjamin Nabi Muhammad di dalam perjuangan dakwahnya. Dialah pemimpin Quraisy, yaitu Abu Thalib, paman kandung Nabi. Maka 2 sosok ini wafat di tahun tersebut. Nabi Muhammad sangat sedih. Bahkan dalam kisah ketika mendengar pamannya ini dalam keadaan naza, ingin meninggal, maka Nabi Muhammad berlari kecil menuju rumah pamannya Abu Thalib tadi. Masuk ke rumah Abu Thalib, langsung masuk ke dalam pintu kamar Abu Thalib dan menemukan pamannya tersebut sedang berbaring. Maka Nabi Muhammad yang tahu sejarah Abu Thalib ini belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pun menuntun pamannya tadi untuk mengucapkan kalimat
la ilaha illallah. Dalam satu riwayat Abu Thalib menggelengkan kepalanya menandakan nolak. Riwayat lain Nabi Abu Thalib ini bercakap-cakap dengan orang yang ada di ruangan tersebut selain Nabi Muhammad sehingga wafat tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi menemukan kenyataan ini, Nabi bersedih. Nabi keluar dari pintu kamar tadi, tiba saja Nabi yang dalam keadaan sedih. Ya, yang mana saat itu Nabi itu hampir-hampir saja ingin mendoakan kebaikan untuk pamannya agar segera masuk Islam, maka tiba saja turun malaikat Jibril membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun orangnya, apalagi atau bahkan orang yang engkau cintai. Tidak bisa engkau memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi dialah zat Allah, zat yang maha memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad bersedih. Ketika Nabi Muhammad balik lagi ke dalam ruangan tersebut, Abu Thalib ditemukan telah merenggang nyawa, telah wafat saat itu juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana Abu Thalib ini, apakah sia-sia pembelaannya selama ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Timbul pertanyaan, kenapa sih seorang Abu Thalib nggak mau beriman kepada keponakannya sendiri? Maka sesungguhnya ketahuilah, di sana, di tempat itu, di detik itu, di ruangan itu, di kamar Abu Thalib, tidak hanya ada Nabi Muhammad dengan Abu Thalib, tetapi di sekitar ranjang Abu Thalib terdapat pembesar-pembesar Quraisy. Di antara yang hadir adalah Abu Jahal dan juga Abdullah bin Umayyah. Pembesar-pembesar inilah yang menunggu detik-detik penting dalam hidup Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib ini, dia mengapa tidak mau mengucapkan kalimat syahadat? Karena jika Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka batallah jaminan keamanan terhadap keponakannya yang selama ini dia umumkan di hadapan pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Jikalau masuk Islam, maka pembesar tadi bisa langsung mengganggu keponakannya Muhammad. Maka Abu Thalib ingin masa yang ada di waktunya itu tetap dapat melindungi keponakannya di dalam berdakwahnya. Ya. Apakah ini bukan arti makna dari keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada keponakannya? Ya. Sehingga saat itu Abu Thalib tidak mau menyebutkan kalimat syahadat bukan karena tidak ingin masuk Islam, tapi karena ingin jaminan keamanan atas keponakannya tetap dihormati oleh mereka bawahan Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy, mereka pembesar-pembesar Quraisy. Maka saat itu dikatakan juga bahkan dulu saat-saat sehat Abu Thalib ini sering bersyair di tengah-tengah pasar yang isi-isi syairnya itu membenarkan apa yang dibawa oleh keponakannya. Membenarkan keponakannya. Isinya itu berkait seakan-akan Abu Thalib beriman betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak heran kalau dalam sejarah kenapa sih di awal-awal Nabi mengaku di usia 43 tahun Nabi berdakwah terang-terangan di Mekah, kok Nabi itu nggak langsung dibunuh saja sama kaum Quraisy? Kan selesai. Kenapa pembunuhan itu baru ingin direncanakan jauh setelah Nabi Muhammad dengan sahabat karibnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Barulah dikisahkan pemuda-pemuda Quraisy dari utusan berbagai kabilah ingin membunuh Nabi. Kenapa? Ya karena udah nggak ada Abu Thalib, mereka mulai berani mengganggu Nabi. Dulu ada jaminan Abu Thalib, tidak berani mereka itu membunuh Nabi, bahkan mengganggu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pembahasan para ulama akidah dibahas apakah syahadat itu adalah syarat keimanan seseorang sehingga imannya dianggap sah sehingga ia disebut mukmin, atau syahadat itu hanyalah sebagian daripada keimanan. Artinya kalau ada orang belum baca syahadat, ya, tapi dia udah mulai mempelajari Islam, dia sudah mulai menghadiri majelis-majelis taklim, maka dia bisa saja disebut mukmin walaupun belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena syahadat adalah sebagian dari iman. Jadi jika ada seseorang belum baca syahadat, dia udah ada condong ingin masuk Islam, maka bisa saja udah dikatakan seorang mukmin walaupun belum muslim. Tapi ulama lain berbeda pendapat, mengatakan para ulama akidah ini tidak. Syahadat adalah syarat iman. Iman, kepercayaan, keyakinan seseorang dapat dianggap sah jika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mau percaya kayak apa sebelum baca syahadat, maka dia tidak bisa dikatakan mukmin. Menurut pendapat kedua, Abu Thalib bukan mukmin. Tapi apakah tidak bisa kita giring dan kita bawa kepada pendapat pertama sehingga kita yakini Abu Thalib itu mukmin walaupun belum muslim? Ya. Pun jika pahitnya kita katakan, oh Abu Thalib nggak beriman, mati dalam keadaan kafir, maka ya, apakah nanti di akhirat Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaatul uzmanya kepada pamannya Abu Thalib tersebut? Ya. Maka salah satu asbabun nuzul daripada pembahasan yang dibahas mengenai asbabun nuzul dari turunnya ayat At-Taubah 113. Yang inti dari ayat ini adalah pelarangan kepada Nabi dan juga orang-orang beriman untuk mendoakan orang-orang kafir. Kita tuh dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir, nggak boleh. Ya. Maka itu salah satu asbabun nuzulnya. Kedua, asbabun nuzul yang dikisahkan adalah dalam satu riwayat hadis dikatakan Nabi Muhammad sedang berjalan di sebuah desa bernama Desa Abwa antara Mekah dan Madinah, di mana di situ dikubur ibunda Nabi yang bernama Siti Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Maradiyah. Maka saat itu Nabi Muhammad menangis di samping tanah yang bergunduk tersebut. Maka para sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, mengapa engkau bersedih? Maka dijawab oleh Rasulullah, aku sedih karena aku barusan meminta izin kepada Allah, ingin memintakan ampun untuk ibundaku, tetapi ibundaku Aminah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanku. Ya. Maka dalam hal ini banyak yang berpendapat bahwasanya hadis tersebut kurang tepat jika disandingkan dengan ayat At-Taubah 113. Bukan itu kata para ulama. Karena dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang nabi itu pasti dilahirkan dari orang tua yang soleh dan soleha. Ayahnya soleh, ibundanya soleha. Mustahil orang tua Nabi itu bukan dari orang-orang yang soleh dan soleha, terlebih orang-orang kafir dan musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas hadis ini jelas bertentangan dengan keyakinan kita yang lainnya. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan sungguh kami itu tidak akan zalim, kata Allah. Kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami utus ke kaum tersebut seorang utusan basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Maksud dari ayat ini adalah kesimpulan tentang akidah kita Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai orang-orang yang hidup di zaman fatrah, zaman kekosongan daripada messenger of God, zaman di situ Nabi dan Rasul tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai zaman daripada Nabi Isa diangkat ke langit usia 18 tahun hingga Nabi baru diutus di usia 40 tahun di Gua Hira. Ada rentang hampir 500-600 tahun ini zaman tidak ada Nabi dan Rasul.
Sesuai dengan ayat Allah yang mengatakan kami tidak akan mengadab suatu kaum sehingga kami utus ke kaum tersebut seorang utusan. Artinya mereka yang hidup 500 tahun lebih ini mereka bukan mukallaf. Mereka orang-orang yang bebas. Walaupun siapapun orangnya kapan meninggal langsung masuk surga. Maka pembahasan kita mengenai orang tua Nabi, ahli sorga dong Sayyid Abdullah. Karena setelah ia menikahi Siti Aminah, di mana Sayyid Abdullah berusia 18 tahun, ia wafat dalam perjalanannya berdagang ke negeri Syam di Madinah, sakit, diasuh, dirawat oleh Bani Najjar, kemudian wafat dan dikuburkan di Madinah. Ya. Ahli sorga dong, kenapa? Orang nabinya belum diutus jadi nabi dan rasul. Siti Aminah ahli sorga dong. Kenapa? Siti Aminah wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Abdul Muthalib kakek Nabi ahli sorga dong. Kenapa? Karena di usia 8 tahun, Nabi Muhammad usia 8 tahun, Nabi ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Bahkan pendeta Yahudi kebangsaannya. Ada pendeta bangsanya Yahudi namanya Bukhairah, ketemu Nabi usia 12 tahun. Selesai ketemu Nabi wafat. Maka menurut keyakinan kita pendeta Yahudi Bukhairah itu pun menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan sesuai dengan ayat yang mengatakan Allah tidak akan zalim, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum hingga Allah utus kepada kaum tersebut panggilan dakwah seorang nabi dan rasul. Maka jelas asbabun nuzul mengenai hadis Nabi berdiri di abwa dan bersedih dan dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun untuk orang tuanya tidak berkesesuaian dengan apa yang dimaksud. Dalam 12 syarat kenabian, syarat ketujuh seorang nabi harus dilahirkan dari orang tua yang soleh dan soleha. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana khiyarun min khiyarin." Aku adalah orang terpilih. Dan aku dilahirkan dari orang-orang terpilih. Maka dengan penyampaian demikian jelas bahwasanya ini tidak berkesesuaian. Adapun asbabun nuzul yang ketiga yang disebutkan, mengapa ayat larangan mendoakan orang kafir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di zaman Nabi saat itu banyak para sahabat yang mendoakan kebaikan untuk orang tua mereka yang masih dalam kesesatan. Ya. Jadi ini berkesesuaian karena apa? Nabinya udah diutus menjadi nabi dan rasul di Gua Hira usia 40 tahun. Habis zaman fatrah. Masuk satu zaman di mana dakwah Nabi sampai ke Mekah Madinah, maka banyak para sahabat mendoakan kebaikan bagi orang tua mereka yang telah wafat. Padahal dilarang mendoakan orang-orang kafir yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Contoh, ya Allah mudah-mudahan Fir'aun diampuni dosa-dosanya. Nggak boleh. Ya Allah mudah-mudahan Abu Lahab tuh masuk surga. Nggak boleh. Kenapa? Karena telah dipastikan kekafirannya dengan ia dinyatakan meninggal wafat dalam keadaan musyrik dan kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nalin nabi, tidaklah pantas bagi nabi itu walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru, untuk mereka itu memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Mereka siapa? Lil musyrikina, untuk mereka orang-orang musyrik. Ya. Janganlah seorang nabi dan rasul itu, seorang nabi yaitu Nabi Muhammad maksudnya, dan orang-orang beriman yang ada di Madinah itu, mereka itu memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun adanya mereka itu adalah kerabat, orang tua, anak, ya siapa? Kerabat, walaupun kerabat nggak boleh, dilarang. Kapan larangan itu muncul? Mimba dima tabayyana lahum. Setelah menjadi jelas bagi mereka orang-orang beriman, bagi mereka orang-orang musyrik itu telah menjadi jelas. Apa yang jelas? Annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka itu sesungguhnya termasuk daripada penghuni neraka jahim. Ya. Jadi nggak boleh mendoakan orang-orang kafir itu dengan doa kebaikan. Ya.
Maka para ulama di situ menjelaskan, di situ ada tafsil, ada rincian. Apa hukum beristighfar atau mendoakan untuk orang-orang kafir? Terbagi menjadi dua. Kalau orang kafirnya sudah mati duluan dan dia dinyatakan mati dalam keadaan kafir, maka hal itu jelas dilarang. Kedua, jika orang kafirnya dalam keadaan masih hidup dan agama dia non-muslim, maka dilihat. Jika doanya berisi agar Allah mengampuni dosa-dosanya, bersamaan dia tetap dalam keadaan kafir, maka doa yang demikian dilarang. Ya Allah, tetangga saya ada yang non muslim, dia masih kafir, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kekafiran dia. Nggak boleh doa gitu. Adapun doa, ya Allah itu ada teman saya masih non muslim, mudah-mudahan dapat hidayah, taufik, inayahmu ya Allah. Maka doa demikian diperbolehkan. Ya. Selama yang kafir tadi masih ada satu sisa waktu kemungkinan dia masuk ke dalam agama Islam. Termasuk doa toleransi sosial. Kapan kita hadir acara pernikahan, ya, atau ada yang sakit dari non muslim itu, ya, atau ada yang merayakan ulang tahun bersyukur karena dipanjangkan umurnya, maka kita mengucapkan semoga rumah tangganya langgeng, atau semoga panjang umur, atau semoga cepat sembuh dan semoga sehat selalu. Maka hukumnya diperbolehkan dalam rangka toleransi sosial, bukan toleransi akidah. Jadi doanya jangan kebablasan. Ya Allah, mudah-mudahan sembuh nih temanku yang non muslim ini, ya Allah gitu ya. Jangan, semoga lekas sembuh, begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat selanjutnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyah. Nah, banyak yang bertanya, Habib lantas bagaimana dengan kejadian yang terjadi di masa lalu? Di mana Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya yang namanya Azar. Yang jelas-jelas di negeri Babel, Babilonia yang sekarang menjadi Irak itu. Dia adalah seorang pemahat patung yang menjualkan patung-patung berhalanya. Bukan patung biasa. Patung biasa saja udah haram. Karena membuat sesuatu yang bernyawa, yang berbayang, ya, yang utuh. Udah haram, haramnya double karena menjadi sesembahan penyekutuan Allah. Ya. Bagaimana dengan kisah itu? Maka dijawab wa makana, dijawab oleh Allah wa makana istighfaru Ibrahim li abi. Dan tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya, ya, itu menjadi dalil, menjadi dasar pijakan hukum. Ya, tidaklah istighfar doanya Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu illa kecuali an mau'idatin, tentang suatu janji wa'adaha iyah yang dijanjikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Ya. Jadi kata Allah, Nabi Ibrahim saat itu belum berdoa dengan doa kebaikan untuk Azar. Dia hanya berjanji, ayahku, jika engkau, ya, menerima daripada ajakan hidayah dakwahku ini, maka aku pasti akan memintakan ampun kepada Allah tentang dosa-dosamu membuat berhala yang lalu. Ya. Syaratnya apa? Masuk Islam dulu. Ya. Jadi itu hanyalah janji kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan Azar ini bukan ayah Nabi Ibrahim. Karena kebiasaan orang-orang Arab, ya. Li'anna adatal Arab tusammiyal aban. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu biasanya menyebut paman itu juga dengan sebutan ayah. Jadi paman itu juga disebut sebagai ayah. Maka dikatakan dalam sejarah Azar bukan ayah Nabi Ibrahim. Karena ini bertentangan dengan kaidah syarat kenabian, harus orang tua yang soleh
dan solehah. Mustahil ayah Nabi kok pembuat patung berhala. Maka dikatakan ayah Nabi Nabi Ibrahim yang asli bernama Taruh wafat meninggalkan Nabi Ibrahim. Dan saat itu Nabi Ibrahim diasuh oleh pamannya yang kebetulan pembuat berhala di negeri Babel. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kajiannya. Beliau menjelaskan bahwasanya memang kebiasaan orang Arab itu paman masuk ke dalam bagian. Bahkan dalam pembahasan ulumul Quran tafsirul ayah bil ayah. Dalam pembahasan ulumul Quran tafsirul ayah bil ayah. Yaitu menafsirkan, menjelaskan satu ayat dengan membawa ayat lainnya. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz hadara Ya'qubal mautu." Idz hadara Ya'qubal mautu. Tatkala datang kepada Nabi Yakub al-mautu, kematian. Nabi Yakub sakaratul maut, dalam keadaan naza. Idz qala li banih, tatkala ia bercakap-cakap kepada keturunannya, dikatakan oleh Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di." Kira-kira apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku meninggal nanti? Kira-kira kalian akan menyembah siapa? Maka dijawab oleh keturunan Bani Israel ini, keturunan Nabi Yakub ini, qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahida. Maka sesungguhnya kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu. Siapa kakek moyangmu? Nabi Yakub. Punya ayah Nabi Ishak, disebut Ishak. Ibrahim disebut Ibrahim. Ismail juga disebut. Padahal Ismail ini ya paman jatuhnya. Gimana? Paman kakek atau gimana tuh? Ya, paman. Tapi di sini disebutkan ilahaka, Tuhanmu Yakub, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayah kami. Nabi Ismail masuk ke dalam ayah mereka Bani Israel. Padahal Nabi Ismail statusnya sebagai paman. Maka jelas, falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah, maka tatkala telah jelas di hadapan Nabi Ibrahim bahwasanya Azar itu adalah musuhnya Allah, tabarra'a minhu. Maka Nabi Ibrahim pun menghentikan janjinya. Dia pun tidak akan mendoakan daripada pamannya tersebut atau ayahnya tersebut. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang la'awwah. La'awwah. Awwah ini adalah awwahun. Orang yang seling mengucapkan, aduh kalau ada orang sakit merintih. Apa hukum orang sakit merintih? Boleh. Namanya merintih, aduh begitu ya. Yang gak boleh ngeluh. Ya Allah, dosa apa saya ini kok bisa begini, sakit bertahun-tahun. Nah ini gak boleh nih ngeluh. Tapi kalau merintih boleh. Nah dikatakan la'awwahun. Nabi Ibrahim itu punya satu sifat la'awwahun. Sering merintih. Artinya ditafsiri katsirud du'a, banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Halimun, dan sifatnya adalah orang yang lemah lembut, yang penuh dengan kesabaran. Siapa musuh Nabi Ibrahim? Namrud. Ya. Namrud ngomong, la in lam tantahi la arjumannak. Ibrahim, akan aku rajam engkau Ibrahim. Maka dijawab ancaman Raja Namrud itu oleh Nabi Ibrahim yang penuh dengan kesabaran. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan bagi kamu hai Namrud. Sesungguhnya aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu Namrud. Namrudnya masih hidup. Boleh, mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau Namrudnya mati kok masih kafir, maka enggak boleh lagi berdoa untuk orang-orang tersebut. Maka inilah penjelasan mengenai larangan berdoa kepada orang-orang kafir yang telah diyakini kekafirannya dengan wafatnya ia dari dunia ini. Mungkin sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.